Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Intan Purnama Putri dari kelas 12 MIA 4 nomor absen 14. Dari judulnya, kalian sudah tahu kan hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa sih HAM itu. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selain hak, manusia juga memiliki kewajiban asasi manusia loh. Kewajiban tersebut harus dijalankan oleh setiap manusia dengan tujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban asasi manusia dapat kita temui pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 69 Ayat 2 yang berbunyi, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Kewajiban dan hak asasi manusia sangatlah berdekatan. Mereka memiliki hubungan sebab akibat yang memungkinkan adanya ketidakseimbangan di antara keduanya dan menyebabkan adanya pelanggaran atau pengingkaran terhadap hak maupun kewajiban asasi manusia. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap warga negara untuk terciptanya negara yang damai dan harmonis. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah faktor internal. Contohnya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, sikap tidak melihat. Lalu, yang kedua adalah faktor eksternal. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Lalu, apa sih pemanfaatan efek dalam kasus pelanggaran hak warga negara tersebut? Mari kita simak beberapa video berikut ini dulu ya. 130 juta rupiah dana operasional sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur digondol seorang pencuri wanita. Pelaku dengan leluasa masuk kantor Ponpes memanfaatkan situasi sepi saat jam kegiatan pelajar. Wajah pelaku pencurian terekam jelas kamera CCTV. Dua sekolah di Kota Malang dibobol kawanan pencuri. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV ini, pelaku membawa kabur belasan telepon genggam, laptop, dan uang tunai. Dari rekaman CCTV, terduga pelaku pencurian. Inilah rekaman kamera CCTV yang berhasil merekam aksi seorang pelaku pencurian sepeda motor jenis sport berwarna putih bernomor polisi B4508FEG yang tengah terparkir di sebuah rumah kos di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi pada Jumat lalu. Aksi kawanan pencuri spesialis handphone pasien dan keluarganya di rumah sakit terekam kamera CCTV. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan belasan handphone hasil pencurian di rumah sakit.
Aksi kawasan pencuri spesialis handphone pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Siti Rahmah, Kecamatan Koto, Tangah Kota, Padang terpantau di kamera pemantau CCTV. Pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang kemudian keliling rumah sakit mengincar korbannya. Tak hanya pasien, pelaku juga mengincar kerabat atau keluarga penunggu pasien yang tertidur. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berinisial RA dan RS diringkus tim Opsnal Polsek Koto Tangah usai melancarkan. Waduh, banyak sekali ya kasus pencurian di Indonesia. Nah, apakah sekarang kalian sudah tahu apa sih pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran hak warga negara? Yap, benar sekali. Dengan adanya kamera CCTV yang merupakan pengembangan dari teknologi dapat membantu sang korban untuk mendapatkan hak asasi peradilan. Korban dapat mengajukan kasus pencurian tersebut melalui jalur hukum dengan bukti yang tersedia pada kamera CCTV. Hal itu sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain dengan kamera CCTV, ada pemanfaatan iptek yang lainnya dalam kasus pelanggaran hak warga negara. Contohnya, yang pertama, dengan menyebarkan poster tentang perlindungan hak warga negara di sosial media. Yang kedua, dengan menyebarkan video tentang pemahaman hak warga negara. Contohnya saja dengan menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Pengembangan iptek juga memiliki dampak negatif terhadap perlindungan hak warga negara loh. Dampak tersebut seperti cyberbullying dan berita palsu atau hoax. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1. Yang kedua, yaitu pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat 3. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F, dan masih banyak yang lainnya. Kesimpulannya, jika pengembangan iptek digunakan dalam hal yang baik atau positif, maka hak warga negara akan turut terjaga. Namun, jika pengembangannya digunakan dalam hal tercela atau negatif, maka hak warga negara akan sulit terlindungi. Sekian video dari saya. Pada